Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua yang kami kasihi, jemaat HKBP Tangerang Kota yang tengah melaksanakan ibadah di rumah pada minggu kita hari ini, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memuluskan tahun yang ke-50 dan melakukan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu
yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini di seluruh dunia muncul lagi permasalahan yang kita sebut dengan rasisme ataupun perbedaan perlakuan karena perbedaan warna kulit manusia. Hal itu dipicu oleh pemberitaan di media massa tentang seorang yang berkulit berwarna yang ditangani oleh polisi di Amerika, sehingga si pria yang berkulit warna ini meninggal dunia. Dan itu menjadi sebuah gerakan yang mungkin kita katakan mengusik kembali kemanusiaan kita di dunia ini. Kenapa ada perlakuan kepada manusia karena perbedaan warna kulit? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mencuatlah banyak diskusi juga. Sebenarnya apa yang membuat manusia itu berbeda warna kulitnya? Ternyata dari banyak diskusi yang kita perhatikan, dengarkan, bahwa sangat berhubungan erat penampilan manusia, warna kulitnya, bentuk rambutnya, keriting panjang atau gelombang, dan juga bentuk hidungnya dan warna matanya. Semuanya itu sangat berhubungan dengan alam sekitar di mana manusia itu hidup. Itulah disebut menjadi titik awal daripada perbedaan-perbedaan warna kulit. Dikatakan orang ataupun manusia yang tinggal di daerah yang memiliki sinar matahari yang sangat terik, di daerah ekuator katanya, itu akan lebih berwarna kulit gelap karena harus melindungi tubuhnya. Ada pigmen di dalam warna kulit itu yang harus melindungi dari paparan sinar matahari. Beda dengan orang yang tinggal di kutub, yang mungkin kita katakan mataharinya jarang sekali di sana. Orang-orang yang tinggal di sana akan lebih putih karena tidak butuh pigmen untuk melindungi tubuhnya itu dari paparan sinar matahari. Pigmen kulit melindungi tubuh dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Itu sangat tergantung pada lingkungan di mana manusia itu. Kenapa itu dibicarakan lagi? Karena memang manusia harus menyadari bahwa dia sangat tergantung pada alam di mana dia tinggal, di mana dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi, karena itulah ketika musim pandemi corona kita berjemur, selalu disarankan orang yang berkulit gelap lebih lama berjemur daripada orang yang berkulit tidak gelap. Kira-kira itulah salah satu contoh perbedaan umat manusia sebenarnya banyak ditentukan oleh alam. Kemudian dalam peradaban manusia yang berkembang, datanglah manusia modern, sehingga muncullah juga perbedaan daripada manusia itu karena faktor makanan yang dikonsumsi. Nah, misalnya katakan orang yang tinggal di pantai akan lebih banyak menikmati vitamin D karena banyak menikmati makanan laut, ikan-ikan, dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran tinggi ataupun di dataran rendah yang lebih banyak makan sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung vitamin C. Semuanya itu akan mempengaruhi warna kulit manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi, lingkungan hidup kita, baik tanah, baik air, udara, adalah bentuk daripada pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan umat manusia. Anugerah Tuhan kepada umat manusia. Malah dikatakan bahwa lingkungan hidup itu
adalah gambaran kemuliaan Allah. Semua yang diciptakan itu memancarkan kemuliaan Allah pencipta itu. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 104, di situ dikatakan, pujilah jiwaku Tuhan Allahku, sebab Dia Allah yang besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan tergoyah. Artinya, Mazmur menggambarkan bahwa seluruh ciptaan itu adalah bentuk daripada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Lingkungan yang kita tempati merupakan pancaran kemuliaan Allah. Pemahaman inilah yang harus tetap kita jaga dan kita yakini, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Diperintahkan kepada bangsa Israel suatu hukum yang harus mereka jaga apabila mereka telah sampai di lingkungan hidup yang baru di tanah Kanaan. Apabila mereka tidak lagi hidup secara berpindah-pindah, tetapi akan hidup secara menetap di tanah perjanjian, mereka akan mempunyai lingkungan hidup. Mereka akan tinggal di tanah yang tetap. Dan Tuhan memerintahkan melalui Musa, dikatakan, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, ingat, diberikan Tuhan aturan bahwa itulah tempat tinggalmu, bahwa disitulah kamu harus hidup, dan bahwa lingkungan hidupmu harus kau jaga dengan baik, jangan dirusak. Dan Tuhan ingin manusia itu tinggal dalam lingkungan hidup yang baik, bukan di lingkungan hidup yang kotor, bukan di lingkungan hidup yang tercemar airnya, udaranya, ataupun yang tercemar, kita katakan, sungai-sungainya. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup di lingkungan yang bersih. Kepada bangsa Israel diberitahukan bahwa iman kita kepada Tuhan berhubungan dengan perlakuan kita kepada alam. Karena apa? Karena alam itu gambaran kemuliaan Allah. Apabila kita memperlakukan alam dengan merusaknya, dengan mengotorinya, maka itulah sebenarnya gambaran perlakuan kita kepada pencipta itu. Sehingga kita diajari untuk memelihara lingkungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi, di hukum Taurat itu dikatakan haruslah ada secara khusus pemeliharaan untuk tanah, yaitu tanah perjanjian yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan itulah yang sering kita sebut dengan tahun Yobel, tahun pembebasan. Bahwa dikatakan bahwa tanah yang sudah digadaikan atau berpindah tangan kepemilikannya dengan berbagai alasan apapun, kalau sudah dikuasai selama 49 tahun, maka pada tahun yang ke-50 haruslah tanah itu dikembalikan kepada pemilik semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat indah firman Tuhan ini. Tetapi kalau kita periksa apakah bangsa Israel melakukan hal ini dengan baik? Banyak penelitian yang mengatakan tahun Yobel tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Sebab penguasaan terhadap tanah semakin lama semakin, kita katakan, serakah manusia untuk menguasainya. Kalau kita katakan apakah firman ini dilakukan oleh umat manusia di dunia ini yang percaya pada Alkitab sebagai firman Tuhan? Agaknya tidak. Penguasaan tanah
dan potensi yang ada di dalamnya terus kita katakan berkembang dan muncul sikap manusia yang serakah terhadap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah pada minggu ini Tuhan mengingatkan kita dengan firman ini yang mengingatkan makna daripada tahun Yobel. Kalau HKBP mengatakan tahun jubileum, perayaan jubileum, maka harus ada sikap yang benar terhadap lingkungan ini. Yang pertama yang kita catat bahwa kita harus bekerja di lingkungan kehidupan kita itu. Itu tadi dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel, 6 tahun engkau bekerja, katanya. 6 tahun engkau menabur benih, lamanya memetik. Artinya dalam hidup kita itu, dimanapun kita berada dalam lingkungan hidup kita, kita harus bekerja gogo mula-mula, dan di tanah itulah kita mendapatkan rezeki. Apakah kita petani, apakah kita pegawai, tetapi kita hidup dalam lingkungan yang diberikan Tuhan. Tetapi dikatakan ada juga masa untuk tidak bekerja di tanah itu. Ada masa di mana tanah itu dibiarkan begitu saja, dan itulah tahun Yobel. Tetapi pada ayat 4 tadi, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh. Maknanya bahwa ada kalanya kita harus panen, tapi ada kalanya kita juga harus membiarkan waktu berlalu. Tidak harus panen, tapi membiarkan begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperintahkan, seluruh dunia malah diperintahkan untuk stay at home, katanya, tinggallah di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak begitu penting. Ternyata ada berita-berita yang kita terima yang sangat unik. Misalnya di belahan dunia lain dikatakan ikan lumba-lumba itu datang ke pantai. Mereka bermain-main di pantai karena tidak ada manusia di situ. Pantai di mana yang selalu dikuasai manusia selama ini menjadi dimasuki ikan lumba-lumba dan ikan paus juga. Mereka merasakan bahwa tidak ada di situ manusia, sedang berhenti penuh mereka. Demikian juga binatang-binatang hutan. Kita dapatkan informasi dari berbagai belahan dunia bahwa hutan binatang-binatang di hutan itu turun ke pemukiman, malah menyeberangi jalan-jalan yang tidak pernah seberangi oleh hutan, binatang-binatang hutan. Artinya apa? Ternyata manusia itu sangat mendominasi semua lingkungan hidup. Dan ketika ada waktu di mana kita tinggal di rumah, tidak mendominasi seluruh lingkungan hidup itu akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi makhluk-makhluk lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun Yobel dikatakan engkau harus membiarkan begitu saja tanah itu, tidak menaburinya dengan benih, tidak merantingi anggurmu, tidak menambahkan zat kimia lain kepada tanah itu, tidak melakukan eksploitasi, dan tidak melakukan banyak yang mungkin kita katakan tindakan manusia yang merusak alam itu. Dan mungkin kita katakan hal ini sangat sulit dilakukan oleh manusia pada saat ini, karena kebutuhan makanan umat manusia di dunia ini yang begitu banyak, sehingga kita mengenal pertanian dengan istilah intensifikasi. Kita harus terus menanam supaya banyak hasil. Kemudian kita juga mengenal di pertanian kita yaitu ekstensifikasi, katanya, memperluas daerah-daerah pertanian supaya banyak hasil. Tetapi belakangan di dunia modern ini kita juga terkejut ketika Israel itu rupanya menghasilkan hasil pertanian yang baik, tapi bukan dengan ekstensifikasi, memperluas lahan, tetapi mereka menemukan bertani di greenhouse dengan bertani secara hidroponik yang hasilnya
juga sangat enak dan lezat dan dinikmati oleh banyak orang di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian mengingat tahun Yobel, kita diperintahkan, diingatkan bahwa ada masa untuk bekerja panen, tapi ada masa juga untuk berhenti. Dan mungkin selama pandemi corona kita berhenti menuai, tetapi Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang perlu kita lihat daripada perintah Tuhan untuk tahun Yobel pembebasan itu adalah kegunaannya untuk kelangsungan hidup manusia. Tuhan memerintahkan tahun Yobel juga untuk kesejahteraan umat manusia ke depan bagi keturunan-keturunan bangsa Israel. Setiap suku dari bangsa itu haruslah mendapatkan kembali tanah haknya yang sudah dimiliki oleh leluhurnya, dikembalikan lagi kepada mereka. Supaya tanah itu juga diberi perhentian, itu bermakna supaya tanah itu tetap bisa dipakai, bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Artinya apa? Tuhan menginginkan lingkungan hidup yang baik terus terpelihara dari generasi ke generasi. Janganlah tanah itu mengalami erosi sehingga menjadi tandus, ataupun tanah itu mengalami abrasi air laut sehingga menjadi menyusut. Kepada manusia diberi hak, otoritas untuk memelihara tanah itu, supaya tanah itu menjadi bagian daripada pemeliharaan daripada umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan menginginkan pelestarian. Tampak itu dari berbagai buah yang kita nikmati. Banyak buah yang menghasilkan benih lagi. Kalau kita makan durian, yang kita makan hanya dagingnya, tidak ikut bijinya. Coba kalau semua manusia makan durian, dihabiskan bijinya, tidak lama lagi akan ada kekurangan. Demikian juga buah-buah yang lain. Karena itu pelipat gandaan pemeliharaan ada di dalam lingkungan kehidupan kita, dan itu diajarkan kepada kita. Kita bersyukur ad-daliman itu masih terpelihara dan malah masih semakin dikenal orang. Tidak hanya orang Batak lagi yang mengenal, sudah ada suku-suku lain. Tapi kalau temannya sotul, sudah nggak ada lagi kelihatan. Mungkin anak-anak kita ataupun orang-orang muda yang tidak mengenal sotul lagi sudah menuju ke kepunahan dia itu buah yang mungkin lama kita kenal dulu di tanah Batak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun Yobel pelestarian sangat ditekankan oleh Tuhan. Dan yang terakhir yang bisa kita katakan, tahun Yobel juga mengajari kita untuk berbagi. Hidup kita harus berbagi karena kita tinggal di dunia yang sama. Dan kalau kita dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, disebutkan hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu dirimu sendiri, budakmu laki-laki, budakmu perempuan, bagi orang upahan, bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, dan juga untuk hewan ternak yang ada di sekitarmu. Berbagi adalah panggilan bagi orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah terbukti itu bahwa berbagi adalah merupakan tindakan orang percaya. Sekarang ini semuanya dibagi. Dunia berlomba-lomba untuk mencari antivirus corona supaya dibagi, supaya semua sembuh. Kalau virusnya tidak dibagi, itu menular sendiri. Makanya manusia diingatkan jangan berbagi virus, itu yang tidak bisa dibagi dengan pola hidup yang baru itu. Tetapi kita harus berbagi, tidak hanya itu lagi. Semuanya sekarang, semua dibagi. Makanan dibagi, masker dibagi. Karena demikianlah orang yang hidup dalam lingkungan yang sama. Tidak boleh makan sendiri, tidak boleh memakai masker hanya sebagian orang, tapi semuanya. Karena itu semua dibagi, dipermudah mendapatkannya sebagai bentuk pembebasan daripada kehidupan manusia dari berbagai penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagi itu menjadi
bentuk daripada kebahagiaan orang percaya. Banyak penelitian yang bisa kita baca di internet tentang makna berbagi ataupun memberi, to share. Disebutkan paling tidak orang yang suka berbagi hidupnya akan lebih bahagia. Karena apa? Karena dia dapat mengekspresikan dirinya kepada orang lain dan orang lain akan mengapresiasinya sehingga itu menimbulkan kebahagiaan. Kemudian dikatakan itu manfaat keduanya, kebahagiaannya itu akan menghasilkan hormon yang baik dalam dirinya sehingga terjadi pemulihan organ-organ tubuh, sehingga orang yang suka berbagi, dari penelitian katanya umurnya akan lebih panjang daripada orang yang pelit, kira-kira begitu. Ini penelitian, bukan sebuah yang harus masih dikaji lagi. Tapi itulah berbagai manfaat dari berbagi itu. Demikian juga dikatakan meningkatkan percaya diri orang yang suka berbagi. Dia akan diapresiasi dan didahulukan karena sering dia melakukan tindakan berbagi. Yesus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita diingatkan kalau kita percaya Allah Trinitatis, Dia adalah Allah pencipta. Semua ciptaan adalah kemuliaan-Nya. Karena itu harus dipelihara. Semua ciptaan adalah kudus. Karena itu harus dijaga dan dinikmati demi kemuliaan nama Tuhan. Karena dia bersumber dari yang kudus itu. Dan manusia dalam hidup bersama harus berbagi supaya kemuliaan Allah tinggal di antara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Ajarlah kami untuk terus mencintai lingkungan hidup di mana kami tinggal, baik tanah, air, udara, dan makhluk hidup yang lain di sekitar kami. Kami pelihara Tuhan. Ajarlah kami untuk bersih, menanam kehidupan, baik pohon, baik bunga-bungaan yang memberikan oksigen keindahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar jugalah kami dalam lingkungan hidup yang sama, peduli kepada sesama, berbagi. Karena itu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka di tengah-tengah pandemi corona ini, gereja-Mu sudah menyediakan lumbung yang bisa diminta oleh jemaat dari gereja, supaya kami bisa melalui lumbung itu Tuhan saling berbagi kepada satu dengan yang lain. Kepada-Mu lah kami serahkan kehidupan kami dan terutama jemaat-Mu yang sakit pada masa-masa ini. Tolonglah mereka Tuhan dan sembuhkan dari segala penyakit. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.